Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hmm. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran PKN? Siap. Kita cek kerapian terlebih dahulu ya. Tolong yang di depan diisi terlebih dahulu bangkunya. Sudah? Ya, kita tengok kanan sama kirinya ada sama atau tidak. Kalau tidak, kalau misalnya ada, nanti diambil terus dibuang setelah pelajaran selesai ya. Ya. Buku yang ada di atas meja harus buku PKN. Buku selain buku PKN tolong untuk dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Sudah? Ya. Handphone tolong untuk dimasukkan juga ke dalam tas ya. Pelajaran PKN boleh membawa handphone, tetapi boleh digunakan saat diskusi untuk mencari referensi. Sudah? Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya. Siapa? Era. Vera. Sakit apa? Pusing. Sudah berapa hari? 1. Untuk teman-temannya nanti boleh menjenguk ya apabila Vera besok tidak berangkat. Hari ini ada yang piket? Saya. Boleh? Makasih Mas Adam. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, boleh mimpin doa. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, lebih baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Ayu. Nah, hari ini kita masih membahas materi kemarin di bab 5, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin kita membahas 2 materi pokok, yaitu apa sih itu integrasi nasional dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang masih ingat integrasi nasional itu berasal dari kata integrasi dan nasional? Iya, benar sekali Mbak Ayu. Selain itu, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional atau integrate dan nation yang artinya menyatu padukan menjadi satu dan nation yang artinya bangsa. Nah, lalu apa sih pengertian dari integrasi nasional? Usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Ya, benar sekali apa yang sudah dikatakan Mbak Ayu. Lalu kemarin kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, benar sekali. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang Garuda Pancasila. Iya, benar sekali. Terdapat dalam lambang Garuda Pancasila, tepatnya dalam cengkraman burung Garuda. Lalu, kenapa sih kok Indonesia ini harus ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Mas Adam? Karena Indonesia telah memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika sejak dahulu, ketika negara barat masih mulai memperhatikan tentang konsep keberagaman. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keragaman yang terjadi baik itu dalam segi kepercayaan, warna kulit, suku bangsa, agama, bahasa, menjadikan bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan berdaulat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menyatukan keberagaman yang kita miliki. Karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Mas Adam. Kenapa sih kok Indonesia ini harus ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak keragaman. Sehingga dengan banyak keragaman diharapkan ketika ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun banyak perbedaan, walaupun banyak keberagaman, tapi Indonesia masih tetap satu. Nah, Ibu Guru akan memberikan apresiasi terhadap anak-anak karena masih mengingat dengan baik materi kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan bahas 3 materi pokok. Yang pertama, faktor pembentuk integrasi nasional. Lalu yang kedua, faktor penghambat integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, diharapkan setelah mengikuti pelajaran PKN pada pagi hari ini, peserta didik atau anak-anak dapat mengetahui apa saja sih faktor pembentuk integrasi nasional, faktor penghambat integrasi nasional, dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, pelajaran pada pagi hari ini akan menggunakan metode pembelajaran seperti pertemuan kemarin, akan menggunakan PPT, LCD,
presentasi di papan tulis dan diakhiri dengan diskusi. Bisa dilihat di LCD mengenai beberapa gambar tentang faktor pembentuk dan penghambat dari integrasi nasional. Ada tawuran pelajar, pembangunan, lalu ada perkembangan teknologi, dan ada foto beberapa anak sedang memegang bendera merah putih. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mencari di internet maupun di buku paket tentang faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Nah, bisa disebutkan 2 atau 3 di buku masing-masing ya. Saya kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Gimana Mbak Ayu, ada kesulitan? Enggak ada. Mas Adam, sudah? Sudah. Nah, untuk teman-teman yang belum selesai bisa ditulis di buku tulis dengan melihat buku paket di halaman 64 ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas faktor pembentuk integrasi nasional. Tadi siapa yang sudah selesai? Ya, Mas Adam. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Lalu? Perasaan senasib dan seperjuangan. Lalu? Keinginan untuk bersatu. Nah, yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, perasaan senasib seperjuangan. Dan yang ketiga, keinginan untuk bersatu. Sudah benar ya apa yang sudah dikatakan oleh Mas Adam. Yang pertama, rasa cinta tanah air dapat kita buktikan dengan kita mencintai budaya sendiri, lalu dan menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara. Lalu yang kedua, perasaan senasib seperjuangan. Itu maksudnya gimana Mas Adam? Yaitu contohnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, benar sekali. Lalu yang ketiga, keinginan untuk bersatu. Yaitu warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Ya, benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Mas Adam. Lalu kita lanjut membahas tentang faktor penghambat integrasi nasional. Ada yang sudah selesai? Saya, ya Mbak Ayu, boleh disebutkan kuatnya paham etnosentrisme. Lalu yang kedua, tidak meratanya pembangunan. nah, yang pertama dari faktor penghambat integrasi nasional adalah kuatnya paham etnosentrisme. Nah, paham etnosentrisme ini dimaksudkan ketika dia hanya mengagumi dan hanya memberikan nilai positif pada suku budayanya. Dia menganggap baik suku dan kebudayaannya, tetapi suku dan kebudayaan orang lain itu sangat buruk. Nah, itu tidak baik ya. Kita seharusnya memiliki rasa toleransi. Nah, apabila itu terjadi akan menghambat dari integrasi nasional. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan. Nah, dengan tidak meratanya pembangunan akan menyebabkan kecemburuan sosial. Nah, ketika yang di kota pembangunannya sudah baik, perekonomian sudah baik, pendidikan sudah baik, tetapi yang di desa belum, nanti akan ada kecemburuan sosial dan ketimpangan sosial. Nah, materi selanjutnya kita membahas tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, fenomena global masih mengetengahkan nilai-nilai universal, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, bersamaan dengan isu lingkungan hidup, misalnya pemanasan global. Dampaknya apa sih? Dampaknya ada perubahan musim yang tidak menentu, lalu kelaparan, lalu wabah penyakit, lalu bencana alam. Nah, selanjutnya ada di PPT. Mas Adam, boleh dibacakan? Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu,
Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas negara secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Ya, benar sekali. Terima kasih Mas Adam. Nah, materi pada pagi hari ini sudah selesai dan akan diakhiri dengan diskusi. Nanti akan saya bagikan suatu lembar soal atau lembar diskusi yang dikerjakan secara berkelompok ya, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, diskusi ini diskusikan bersama teman kalian tentang contoh tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI berupa kasus tawuran pelajar terdapat dalam artikel Kompas TV. Nah, apakah mungkin generasi muda bangsa Indonesia mampu menjaga keutuhan NKRI seiring dengan maraknya tawuran antar pelajar? Lalu didiskusikan juga bagaimana sebagai generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, akan saya bagikan diskusi yang didiskusikan secara berkelompok ya. Nanti bisa cari-cari di internet atau buku paket ya. Ya. Misalkan, ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh langsung tanya atau angkat tangan ya. Sudah selesai? Sudah ada. Baik, salah satu maju ke depan untuk memberikan hasil diskusinya. Saya Bu, ya dari kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Masa depan bangsa Indonesia adalah masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa serta keutuhan NKRI. Kenakalan remaja berupa tawuran sudah tidak bisa dianggap sebagai permasalahan yang biasa, karena tawuran ini menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tawuran ini dilakukan hanya karena permasalahan sepele, namun mampu berdampak luar biasa. Buruknya lagi, banyak dari kasus tawuran pelajar yang kesasar. Maksudnya adalah banyak pelajar yang tidak bersalah menjadi bulan-bulanan hingga harus merenggut nyawanya. Tawuran pelajar yang dilakukan oleh pelajar antar sekolah ini sangat meresahkan pula bagi masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan para pelajar yang sedang tawuran mampu dengan sadar ataupun tidak merusak fasilitas publik yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, tawuran antar pelajar ini menjadi salah satu bibit yang mampu memecah belah persatuan dari kesatuan negara Indonesia, sehingga apabila ini masih menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pelajar, maka generasi muda tidak akan mampu untuk menjaga keutuhan NKRI, karena tawuran sangatlah perilaku yang tidak baik dan tidak mencerminkan nasionalisme. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Lalu yang bagaimana sebagai generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI? Boleh dari yang nomor 2 membacakan? Dengan adanya permasalahan ini, dibutuhkan suatu upaya yang mampu mengatasi agar masalah ini tidak berlarut-larut dan mengakar di negara ini. Para generasi muda haruslah memiliki rasa nasionalisme yang tertanam di dalam dirinya, serta harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia ini. Ambil sisi positif dan tinggalkan sisi negatif. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara Indonesia yang mandiri, bersatu, dan damai. Walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di Indonesia.
dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras, atau suku bagi semua bangsa Indonesia, agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa Indonesia. Cintaan bangsa Indonesia kepada negara harus semakin erat dan semakin tinggi rasa bangga yang tertanam pada jiwa-jiwa bangsa Indonesia terhadap diri sendiri. Terima kasih. Ini semua kelompok sudah maju ya. Hasil diskusi sudah sangat baik, sudah memuaskan. Nah, hari ini ada yang ingin memberikan kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini? Iya, Mas Adam, aktif sekali. Maju. Kesimpulan hari ini sudah mempelajari tentang faktor pembentuk dan penghambat dari integrasi beserta tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI yang sudah didiskusikan bersama teman dengan bahan diskusi berupa contoh tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI dan bagaimana kita seharusnya sebagai siswa atau pelajar dalam menanggapi hal tersebut. Faktor pembentuknya, yang pertama, rasa cinta tanah air dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang tetap utuh. Yang kedua, perasaan senasib dan seperjuangan, contohnya keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang faktor penghambat, kuatnya paham etnosentrisme, fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan bahwa kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain, sehingga menjadi ancaman integrasi nasional. Contoh tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI dan bagaimana kita seharusnya sebagai siswa atau pelajar dalam menanggapi hal tersebut. Contoh tantangan berupa tawuran antar pelajar. Tentu ini merupakan tindakan yang tidak baik dan bisa mengancam keutuhan NKRI karena berdampak pada perpecahan. Kita sebagai pelajar harusnya menghindari adanya tawuran antar pelajar dengan meningkatkan rasa toleransi, belajar sungguh-sungguh, saling tolong-menolong, dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik tanpa adanya kekerasan, selalu musyawarah apabila ada suatu permasalahan. Terima kasih. Nah, karena ini sudah selesai, saya akan memberikan soal atau untuk mengetahui bagaimana peserta didik atau anak-anakku dalam memahami pelajaran pada pagi hari ini. Tolong tuliskan rangkuman materi pada pagi hari ini sesingkat mungkin. Ditulis dalam lembar ini ya. 5 menit ya untuk membuat ringkasan materi pada pagi hari ini. Sudah? Gak usah banyak-banyak ya untuk merangkumnya. Sudah? Oke, boleh saya ambil. Oh iya. Ini hasil dari rangkuman kalian sudah baik. Ada beberapa nama yang belum maksimal ya. Nah, untuk nama yang saya sebutkan nanti tolong untuk membaca materi pada pagi hari ini. Tapi untuk nama yang tidak saya sebutkan, membaca materi selanjutnya. Nah, untuk materi pertemuan besok kita akan bahas mengenai kesadaran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu kita akan bahas mengenai pengertian dari bela negara. Pertemuan besok kita masih menggunakan metode pembelajaran seperti hari ini ya. Nah, semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Kita tutup dulu. Ditutup dengan berdoa ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini lebih baiknya kita berdoa mulai selesai. Terima kasih. Sekian dari pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.